نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. We begin with Allah's blessed name. We begin with Allah's blessed name. We praise Him and we glorify Him as He ought to be praised and glorified. And we pray for peace and for blessings on all His noble messages, including the last of them all, the blessed Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Before we start, I want to share with you the mistake I'm making. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan kesalahan yang saya buat. Because I'm drinking cold drink. Bahwa tadi saya minum air dingin. Cold drink not good for the cough. Jadi air dinginnya nggak bagus ya untuk batuk saya nih. I have two wives. Saya punya 2 istri. None of them with me. Tapi sekarang nggak ada satupun sama saya. If I had my wife with me, then she would make sure I don't drink the cold drink. Ya, kalau ada salah satunya atau dua-duanya pasti bilang ngelarang ya nggak boleh minum air dingin. So I have to try to stop drinking the cold drinks. Jadi saya harus menahan diri untuk tidak minum minuman dingin ya. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam Rasulullah SAW prophesied as only a prophet could prophesy. menubuatkan karena hanya nabilah yang bisa melakukan nubuah. But in the end time, time will move faster and yet faster. Bahwa di akhir zaman ini waktu akan bergerak cepat dan lebih cepat lagi ya, makin cepat lagi. A whole year will pass like a month, a whole month like a week, a whole week like a day, a whole day like an hour, a whole hour like the amount of time it takes to kindle the fire. 1 tahun akan berlalu seperti 1 bulan, 1 bulan akan berlalu seperti 1 minggu, 1 minggu seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam, 1 jam seperti kita mementikan api, menyalakan api. We ask the question. Sehingga kita membuat pertanyaan, jadi bertanya-tanya ya. If Allah subhanahu wa ta'ala told us what is a year, Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan pada kita apa yang disebut 1 tahun itu, and if we change that, it is kufr. jadi kalau kita mengubahnya berarti itu kufur. And if Allah told us what is a month, and we change that, it is kufr. Ya, kalau Allah mengatakan kepada kita apa itu yang disebut 1 bulan, kalau kita menggantinya berarti itu kufur. And if Allah told us what is a week, and we change that, it is kufr. Dan kalau Allah mengatakan apa yang disebut 1 minggu itu, kemudian kita menggantinya, maka itu kufur. And if Allah told us what is a day, when does a day begin, and when does a day end, and we change that, that is kufr. Dan jika Allah memberitahu kita apa itu 1 hari, kapan hari itu dimulai dan kapan hari itu berakhir, jika kita mengubahnya berarti kita kufur. And what does the Prophet alayhi salatu wasalam mean when he speaks about an hour? Dan apa yang dikatakan Rasulullah SAW, apa yang disebut sebagai 1 jam? How many hours are there in a day? Ada berapa jam dalam 1 hari? What is the length of an hour?
Berapa lama 1 jam itu? And if this is something ordained by Allah and we change it, that is kufr. Dan ini sesuatu yang ketika suatu ini ditetapkan oleh Allah dan kita mengubahnya, berarti ini kufur. This morning we saw that a year with Allah is 12 months. Dan pagi hari ini telah dijelaskan 1 tahun menurut Allah adalah 12 bulan. The ayah is in Suratul Tawbah. Ayatnya ada di surat At-Taubah. Inna iddatish shuhuri indallahi isna ashara shahran yawma khalaqa as-samawati wal ard ila akhir al-ayah. That on the day when Allah created the heavens and the earth, Pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, Allah determined that there are 12 months. Allah menetapkan bahwa ada 12 bulan. So when you reach number 12, you've got to come back to number 1. Jika setelah 12 bulan berakhir, berarti mulai lagi dari bulan pertama. And so a year is comprised of 12 months. Sehingga 1 tahun itu terdiri atas 12 bulan. But what is a month? Tetapi apa yang disebut 1 bulan? A month is from one hilal to the next one moon. 1 bulan itu dari hilal atau anak bulan sampai anak bulan berikutnya. So 1 year is 12 lunar months. Sehingga satu tahun itu ada 12 bulan komariah, bulan lunar ya. Today, 1 year is 2024. Sekarang 1 year. Today, 1 year is 2024. Tahun ya sekarang 1 tahun itu ada 2024. So a year is no longer 12 lunar months. Sehingga 1 tahun itu tidak lagi terdiri atas 12 bulan lunar. No. Tidak. A year is now one solar year. Sekarang 1 tahun itu menjadi 1 bulan 1 tahun syamsiah ya. So we have changed what is in the Quran. Sehingga kita telah mengubah apa yang ditetapkan Are Al-Quran. you listening to me? Apakah kalian semua mendengarkan saya? Yes. We have changed what is in the Quran. Kita telah mengubah apa yang tertulis di dalam Al-Quran. A year is no longer 12 lunar months. 1 bulan 1 tahun tidak lagi berdasarkan bulan-bulan lunar. And the year is now one solar year. Dan sekarang 1 tahun itu merupakan tahun syamsiah. And that is kufr. Dan itu adalah kekufuran. Kufur. Does anyone differ with me? Apakah ada yang berbeda pendapatnya dari saya? Setuju? No. Setuju. They all agree. Kurang keras. And so all of mankind today, illa ma sha Allah, are in kufr. Dan sehingga umat manusia ini sekarang itu berada dalam kekufuran. And it is the function of this ummah to call mankind back to the truth. Sehingga adalah fungsi dari umat ini untuk mengembalikan kembali umat manusia kepada kebenaran. So Indonesia, you have work to do. Sehingga Indonesia, Anda mempunyai pekerjaan yang harus dilakukan. You have to tell the people of Indonesia that we are in kufr. Sehingga harus dikatakan kepada rakyat Indonesia bahwa kita ada dalam keadaan kufur.
that 1 year with Allah is 12 lunar months. Bahwa sesungguhnya 1 tahun menurut Allah adalah 12 bulan lunar atau That komariah. is in Surah At-Tawbah. Itu terdapat dalam surat At-Taubah. But today 1 year is no longer 12 lunar months. Sehingga sekarang 1 tahun tidak lagi berdiri di atas 12 bulan lunar. 1 year is now a solar year, 1 tahun sekarang jadi tahun bulan Syamsiah ya. and that is kufr. Itu adalah kufur. Nobody disagrees. Tidak satu pun yang tidak setuju sama saya. Berarti setuju semua ya sebenarnya. We also went on this morning to point out that when Allah speaks of a month, it begins with the hilal, the crescent moon, and it ends with the next hilal, the crescent moon. Ya, pagi hari ini juga saya telah menjelaskan bahwa 1 bulan menurut Allah dimulai pada saat kita melihat anak bulan atau hilal dan berakhir bulannya sampai kita melihat anak bulan baru. And so a month can have either 29 or 30 days. Sehingga 1 bulan bisa terdiri atas 29 hari atau 30 hari. Nobody knows how many days there will be in a month when the month begins. Tidak ada seorang pun yang tahu berapa hari sebenarnya dalam 1 bulan. Karena kita harus melihat hilal tadi ya. Not even the government of Indonesia. Tidak juga pemerintah Indonesia sebenarnya nggak tahu 1 bulan itu berakhirnya kapan. But now today Tetapi sekarang, we have a different month from that in the Quran. tapi kita mempunyai bulan yang berbeda seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Every month we know exactly how many days in the month. Setiap tahun kita tahu persis berapa jumlah hari dalam 1 bulan. Am I correct? Benar nggak saya katanya? Every month we know exactly how many days in a month. Sekarang setiap bulan kita tahu persisnya berapa hari dalam 1 bulan. And a month can have 31 days. Dan 1 bulan bisa terdiri atas 31 hari. And that is kufr. Dan itu adalah kufur. And a month can have 28 days. Dan 1 bulan bisa terdiri atas 28 hari. And that is kufr. Itu juga kufur. So all of mankind in kufr today. Sekarang seluruh umat manusia ini dalam keadaan kufur sekarang. And it is the function of this ummah to call mankind back to the truth. Jadi fungsi umat inilah sekarang untuk mengembalikan seluruh umat manusia kepada kebenaran. And now we ended this morning by pointing out Dan saya mengakhiri tadi pagi that it is with the hilal that a month begins. bahwa dengan terlihatnya hilal barulah dimulai bulan baru. But a hilal is like a baby. Tetapi hilal itu seperti bayi. The baby is not born until you can hold the baby. Seorang bayi tidak bisa dikatakan sudah lahir sampai kamu bisa menggendong The bayi baby tersebut. is still inside the mother's body. The baby is not yet born. Kalau masih tetap di dalam perut dan belum keluar, itu belum dikatakanlah sudah lahir. The baby exists in the mother's baby, yes. The baby is there, but not yet born. Ya, memang bayi itu ada di perut ibunya, tetapi belum bisa dikatakan bahwa sudah lahir. Nabi Isa alayhi salam is in his mother's belly. Nabi Isa alaihissalam pada waktu itu ada di dalam perut bundanya ya, ibunya. But he not yet born. Tapi dia belum lahir. And the Quran says about how much pain she had. Dan Al-Quran menjelaskan bagaimana menderitanya, kesakitannya ibundanya. She said, I wish I was dead. Sedemikian rupa sehingga, aduh, mendingan saya mati aja. And then a voice said to her, shake the date palm
and ripe dates will fall. Ya, kemudian ada suara yang memerintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma sehingga kurma yang matang akan jatuh. And eat the dates. Dan dia kemudian ibundanya memakan kurma tersebut. And Allah has placed a stream of water. Dan Allah telah menempatkan ada aliran sungai. And drink the water. Dan menyuruhnya untuk meminum airnya. And refresh yourself. Sehingga bisa segar kembali. And then the baby was born. Baru kemudian bayinya lahir. But Saudi Arabia says the baby is already born. Once the baby is in the mother's belly. Tetapi Saudi Arabia mengatakan bayi sudah lahir padahal dia masih di perut ibunya. And so every month the Saudi are beginning the month on the wrong day. Sehingga setiap bulan Saudi memulai bulan pada tanggal yang salah. And every month the Saudis are betraying the Quran. Dan setiap bulan Saudi mengkhianati Al-Quran. And the Saudis are giving us the Hajj on the wrong day. Sehingga Saudi memberikan kita pelaksanaan haji dilaksanakan dalam hari yang salah. Those who have some common sense, some knowledge in their head would know a Hajj on the wrong day is a bogus Hajj. Mereka yang mempunyai sedikit rasa akal sehat ya akan tahu bahwa tidak, ini semua haji yang dilakukan pada tanggal yang salah itu berarti haji palsu. A Hajj on the wrong day is an invalid Hajj. Sehingga haji yang dilakukan pada tanggal yang salah menjadi tidak sah. But we have others who don't think anymore. Tapi kita punya orang-orang yang tidak berpikir lagi. They're just like sheep and cattle. Dan mereka seperti binatang ternak. They don't care whether the Hajj is on the right day or the wrong day. Mereka nggak peduli apakah hajinya dilakukan di tanggal yang salah atau di tanggal yang benar. No, we going Hajj. Nggak apa-apa, kita pergi aja naik haji. Those sheep and cattle will not bring Islam back to glory. Dan orang yang seperti binatang ternak tersebut tidak akan mengembalikan Islam kepada masa kejayaannya. Those who are faithful to the Quran, mereka yang sangat setia dan loyal kepada Al-Quran, these are the ones who will follow Imam al-Mahdi. Mereka adalah yang akan mengikuti Imam Mahdi. And so now we leave the year and we leave the month. And we come to the week. Ya, sekarang kita sudah selesai menjelaskan 1 tahun dan 1 bulan. Sekarang 1 minggu. Does the Quran tell us what is a week? Apakah Al-Quran mengatakan kepada kita apa itu yang disebut 1 minggu? Yes, it does. Ya, benar disebutkan. When the Quran speaks of Yawmus Sabt, ketika Al-Quran mengatakan hari Sabtu ya, Yaumul Sabt, which is the Sabbath day. Itu adalah hari Sabat. What is Yaumul Sabt, the Sabbath day? Apakah yang disebut hari Sabat itu? Answer. Jawabannya, Allah says many times in the Quran. Allah mengatakan di banyak tempat di dalam Al-Quran. He said, I created the heavens and the earth in 6 days. Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام 6 days. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Then Allah ordained that on the 7th day, dan Allah menetapkan di hari ke-7, the believers in Allah must commemorate the 6 days of creation. Sehingga para orang yang beriman kepada Allah harus mengenang kejadian penciptaan dalam 6 hari tersebut. So he ordained on the 7th day, sehingga ditetapkan pada hari ke-7 that you must rest
bahwa kamu harus and you must pray. kamu harus istirahat dan harus berdoa. But you cannot work. Tapi kamu tidak boleh bekerja di hari tersebut. Tak boleh, Tak no work. boleh. And those believers are those who follow Nabi Musa alayhi salam. Dan orang yang beriman tersebut adalah orang yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. And they were called Banu Israel. Mereka lah yang disebut sebagai Banu Israel. So the week was comprised of 6 days, Sehingga satu minggu itu terdiri atas 6 hari, which were like the 6 days of creation, seperti 6 hari penciptaan dari Allah tadi, langit dan bumi, and a 7th day ditambah hari ketujuh known as Yawmus Sabt, yang terkenal sebagai Yaumul Sabt, hari Sabat, commemorated the 6 days of creation. yang hari untuk mengenang 6 hari masa penciptaan tadi. So a week in the Quran is 7 days. Sehingga satu minggu di dalam Al-Quran adalah 7 hari. And the last day of the week Dan hari terakhir di satu minggu itu is the day of rest. adalah hari untuk beristirahat. Did you hear that? Apakah kedengaran nggak? Ya. The last day of the week is the day of rest. Jadi hari terakhir dalam satu minggu itu adalah hari untuk beristirahat. But in Indonesia, Tetapi di Indonesia, the day of rest is the first day of the week. pada hari istirahat itu adalah hari pertama dalam satu minggu. If you're flying from Kuala Lumpur to Surabaya and then you have to drive to Jember, you must come on the first day of the week. Jika Anda terbang dari Kuala Lumpur ke Surabaya terus naik mobil ke sini, harus datang di hari pertama di minggu tersebut. Not the last day, the first day. Ya, hari pertama, yes. Bukan hari yang terakhir ya, hari pertama. Because the first day is when Indonesia is resting. Karena hari pertama itu Indonesia beristirahat. Am I correct? Bener nggak? Huh? Iya. So we fly on Sunday, Kita datang hari Minggu, evening flight. yang flight And yang then penerbangan Sunday malam. night driving easy, no traffic. Jadi malam kita jalan ke sini ya kosong, nggak ada traffic ya, nggak ada macet, No traffic. tidak ada macet. Why? Karena Indonesia is Kenapa? resting on the first day. para orang Indonesia dia beristirahat di hari pertama yang harusnya hari ketujuh tadi ya. All the rest of the world are doing the same thing. Dan seluruh dunia pun melakukan hal yang sama. They don't call it Yawmul Ahad, they call it Sunday. Mereka tidak mengatakan itu hari Ahad, tetapi disebut Sunday atau Minggu ya kalau di kita. And Sunday is the day of rest. Dan Minggu, hari Minggu itu adalah hari istirahat. But Allah says in the Quran, Yawmul Sabt. Padahal di Quran dikatakan hari Sabtu. Sabtu is the last day of the week. Sabtu adalah hari terakhir dalam satu minggu. So we have changed the Quran. Tapi kita telah mengubah isi Al-Quran, And perintah that Al-Quran. is kufur. Dan itu adalah kufur. Anybody disagree with me? Apakah ada yang berbeda pendapat dengan saya? Nobody? No. they all agree with you. Some people say Beberapa orang mengatakan that Allah gave that law of the Sabt to mengatakan Banu Israel. bahwa Allah memberikan hukum itu hanya kepada Bani Israel. But He gave us Yawmul Jum'ah. Tetapi Allah memberikan kita hari Jumat. And Yawmul Jum'ah has replaced Yawmul Sabt. Bahwa hari Jumat itu telah menggantikan hari Sabtu. Wrong. Salah.
Number one, Nomor 1, Yawmul Jum'ah is the 6th day of the week. hari Jumat itu hari ke-6 di hari Minggu dalam satu minggu itu, Not the 7th. bukan hari ke-7. Number two, Yang kedua, Allah says in the Quran that when you finish Salatul Jum'ah, go back to work. karena Allah juga berkata di dalam Al-Quran, kalau sudah selesai sholat Jumat, balik kerja lagi. So Jum'ah is not a day of rest. Sehingga Jumat bukan hari istirahat. Anybody differ with me? Ada yang berbeda pendapat dengan saya? So now we have kufr after kufr after kufr. Ya, kita punya kufur lagi, kufur di atas kufur lagi. We have kufr with the year. Kita kufur untuk 1 tahun. We have kufr with the month. Kita kufur dengan penetapan 1 bulan. We have kufr with the week. Dan kufur untuk penetapan 1 minggu. Anybody differ with me? Maka ada yang berbeda pendapat dengan saya? No, let us turn to the day. Nah, baiklah kita sekarang membahas mengenai hari ya. Allah says He gave us the day and the night. Allah mengatakan bahwa Allah lah yang memberikan kita malam dan siang. And He caused the day and the night to rotate. Dan Allah menetapkan untuk pergantian malam dan siang berotasi. The word day in the Quran is nahar. Kata hari, siang itu dalam Al-Quran disebut nahar. And night in the Quran is layl. Dan malam dalam Al-Quran adalah lail. And layl and nahar is like a man and a woman. Dan lail dan nahar seperti laki-laki dan perempuan. The same way that Allah created layl and nahar, He created men and women. Dengan cara yang sama Allah menciptakan malam dan siang, begitu pula Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Layl and nahar combined become yawm, one day. Sehingga kalau dikombinasikan malam dan siang itu menjadi 1 hari. Let me repeat. Saya ulangi lagi. Layl and nahar combined make yawm. Jika disatukan malam dan siang itu maka terjadilah hari. And there are 29 or 30 days in a month. Dan ada 29 hari atau 31 hari dalam 1 bulan. So when does a day begin and when does a day end? Kapan sekarang malam itu hari itu mulai dan 1 hari itu berakhir? The Quran tells us that the day ends at sunset. Quran mengatakan bahwa hari itu berakhir ketika matahari terbenam. Once the sun has set, the day has ended. Ketika matahari telah terbenam, maka hari itu sudah berakhir. Our Shia brothers differ with us. Ya, para saudara Syiah kita berbeda dengan kita. And they say that because Allah says in the Quran, karena mereka mengatakan bahwa Allah berfirman di dalam Al-Quran, He says, eat and drink in Ramadan. Makan dan minum di bulan Ramadan. During the night of Ramadan. Pada waktu malam di bulan Ramadan. Eat and drink until the light of the day is distinct from the darkness of the night. Makan dan minum sampai sinar terang siang itu bisa sangat berbeda dari gelapnya malam. Then the fast will begin. Sehingga dimulailah waktu puasa. Then Allah says, "Summa atimmu siyama ila al-layl." Kemudian Allah mengatakan, complete the fast until the layl or night. Allah mengatakan, selesaikan puasa Anda sampai malam. So what is night for the Shia? Sehingga apa yang disebut malam bagi Syiah? The Shia say night
is when the night is not when the sun has set. No. Jadi malam itu bukan pada saat matahari terbenam menurut saudara Syiah ya. The night is when there is no more light in the sky. Ya, malam itu dimulai ketika sudah tidak ada cahaya sama sekali di langit. So the Shia believe that the day ends after twilight has ended. Jadi Syiah percaya bahwa the day begins or ends. The day ends and then the new day begins when the twilight has ended. Jadi hari itu berhenti dan mulai ketika twilight sudah berhenti. Twilight? Hah? Twilight bukan. Twilight malam udah. Yeah, auntie. Senja, twilight. What is twilight? Yes, I'm trying. I know twilight. Twilight, is there any After the sun has set, sudah matahari terbenam, there is still light in the sky. masih ada kan, masih kelihatan cahaya sebenarnya. That light is called twilight. Nah, itulah yang disebut twilight. Senja ya. Temaram senja. It's also called dusk. Disebut juga sebagai When senja, dusk. there is no more light in the sky, Jika tidak ada lagi cahaya di langit, then the Shia say, now we break the fast. barulah kita boleh buka puasa. So we break the fast at Maghrib, Sehingga kita buka puasa di waktu maghrib, but they will keep on fasting for some time after Maghrib. tapi mereka tetap berpuasa sampai beberapa waktu setelah maghrib. But our Shia brothers are wrong, Tapi sebetulnya saudara Syiah kita itu salah. because the Sharia which came to Banu Israel Bahwa syariah yang datang kepada Banu Israel, was that you have to fast from sunset to sunset. bahwa Anda harus puasa dari matahari terbenam sampai matahari terbenam lagi. So the day ended at sunset. Sehingga hari berakhir pada waktu matahari terbenam. And the new day began when the old day ended at sunset. Dan hari baru itu akan mulai pada waktu sunset again. The new day begins when the old day ends at sunset. Sehingga waktu hari baru akan mulai ketika selesai pada waktu maghrib. That is why when the moon of Ramadan is seen, Itulah kenapa pada waktu bulan Ramadan terlihat, anak bulan Ramadan terlihat, Ramadan begins. Ramadan dimulai. And we have the first Salatul Taraweeh. Sehingga kita sudah melakukan sholat tarawih. And the next day we have the fasting. Baru kemudian besoknya kita akan memulai puasa. What do you call in Bahasa? Buka? Buka. Huh? Buka. Break the fast ini. No. What is fasting? Sahur. Saum. Sahur. Saum. Okay. Kita sahur. Saum. So now then, have we remained faithful to the Quran? Apakah kita tetap mau setia terhadap Al-Quran? Or have we committed kufr again with the day? Atau kita mau melakukan kufuran lagi untuk hari ini sekarang, penetapan hari? The evidence on Judgment Day, bukti di hari nanti pembalasan for every single one of us, untuk setiap orang dari kita nih, will be plain and clear. Akan jelas, sangat terlihat. That when December 31st arrived, dan pada waktu tanggal 31 Desember datang, which is about 2 weeks from now, kurang lebih 2 minggu dari sekarang, when we wait for midnight, dan kita nunggu sampai jam 12 malam, and then the fireworks, kemudian ada kembang api ya. huh?
And we are celebrating Dan kita merayakannya ya. that the day has ended and the week has ended, the month has ended, the year has ended at Bahwa midnight. hari berakhir, bulan berakhir, tahun berakhir di tengah jam 12 malam. And now it's time to dance, Dan sekarang mari sudah waktunya kita menari merayakannya ya, dalam to hal ini. celebrate a new year. Untuk merayakan tahun baru. When? Midnight. Kapan? Tengah malam. Is this kufr? Apakah ini kufur? Yes, it is. Iya. Does anybody differ with me? Ada yang berbeda dengan saya pendapatnya? No one. Tidak. No one. No one. So we're in plenty trouble now. Wow, sekarang kita punya masalah. Kufr, 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 kufr. Kufur 4 kali. Kufr with the year. Kufur dengan untuk tahun ya. Kufr with the month. Dengan bulan. Kufr with the week. Kufur dengan 1 minggu. Kufr with the day. Kufur dengan 1 hari. Now your black hair will become gray. Ya, sehingga rambut hitam kita jadi akan langsung putih ya. Our prophet went on to say Rasulullah SAW kemudian that the berkata whole day will pass like an hour. bahwa 1 hari akan berlalu seperti 1 jam. That one is difficult. Nah, inilah yang susah. So we save that for tomorrow morning. Jadi 1 jam sampai habis sholat subuh. What is an hour Apa yang disebut 1 jam in Islam? di dalam Islam? How long is an hour in Islam? Berapa lama 1 jam itu di dalam Islam? How many hours are there in a day in Islam? Berapa jam dalam 1 hari menurut Islam? That is your homework. Nah, ini PR buat semua. From tonight until tomorrow morning, your homework. Jadi sekarang sampai besok habis subuh, PR-nya ya mikirin 1 jam itu terdiri dari berapa lama. Go and research it. Nah, sekarang masukkan penelitian lah. And tomorrow morning, inshallah, we'll take up what is an hour and whether we made kufr with that as well. Besok kita akan mendiskusikan apa yang disebut 1 jam. Apakah kita lihat apa kita akan melakukan kufur juga. Any questions? Ada pertanyaan? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Eric from Madura. Dear Sheikh, I want to ask about your opinion. At first, you've been teaching us that the one who not following the system of time is kufr. And the other hand, you also teach us that part of the Ahlul Kitab is not all kufar. I want first of all to get questions on the subject on which we have lectured. This is only fair to me. Okay, sir. Jadi pertanyaannya terkait dengan apa yang dibahas sore hari ini, mohon. Yeah. I want first to get questions on what we have just talked. Okay, sir. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya masalah waktu maghrib, Syekh. Wow, it's about Maghrib times ya. Di Al-Quran Allah berfirman khaytul abyadu dan khaytul aswaduh, benang merah dan benang putih. It's the black thread and the white thread. Khaytul abyadu, benang putih adalah munculnya fajar sodek, dan khaytul aswaduh, benang hitam adalah hilangnya mega merah di timur, yaitu disebut dengan blue hour. Okay, the white thread is actually the Fajar Sadiq and the black thread is the blue hour. Menurut Syiah, masuknya maghrib ketika momen blue hour, benang
hitam muncul di timur. Yeah, according to Shia, this blue hour, Benang hitam muncul di timur. when the white or the black thread emerged from the east, Yang disebut dengan Khaytul Aswadu. yang disebut which is the black thread. Allah sent Allah mengirimkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam to teach the Quran. untuk mengajarkan Al-Quran. Is this true? Benar nggak? Am I correct? Betul nggak saya? What Yeah. did he say? Apa yang dikatakan beliau? What did he say about the white thread and the black thread? Apa yang dikatakan beliau mengenai benang putih dan benang merah? Benang hitam. Is it the same that you said? Apakah sama seperti yang Anda katakan? Or have you said something different from him? Kenapa kok bisa mengatakan satu hal yang berbeda dengan beliau? I'll Sallallahu tell Alaihi you what he Wasallam. said. Saya akan katakan apa yang Rasulullah SAW And you then katakan. tell me whether you agree with him. Kan sekarang terus kemudian katakan apakah Anda setuju dengan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam said Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, that when Allah spoke of the white thread pada saat Allah membicarakan mengenai benang putih and the black thread of dawn, dan benang hitam di pagi hari, what he meant by that was apa yang berartinya ini adalah that we can eat and drink kita bisa makan dan minum until the light of the day bahwa sampai cahaya siang is clearly distinct from the darkness of the night. sangat jelas terlihat bedanya dengan kegelapan malam. That is all that he has taught us. Hanya itu yang dikatakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. And if that is not enough for some people, Jika itu tidak cukup untuk beberapa orang, then they can go their way and leave us alone. dan silahkan aja gitu, nggak usah ganggu-ganggu saya. For us, this is enough that he has taught us. Dan bagi kita, bagi kami, bagi saya itu udah cukup penjelasan dari Rasulullah That SAW. when Allah spoke about the white thread and the black thread Pada saat Allah berkata mengenai benang putih dan benang hitam of dawn, dari subuh pagi, what he meant by that was to eat and drink bahwa artinya bahwa untuk makan dan minum until the light of the day sampai sinar siang is distinct from the darkness of the jelas night. berbeda dengan kegelapan malam. This is so simple Ini sangat simple. that even the baby is agreeing with me now. Sampai bayi itu juga setuju sama saya sekarang tuh. Yeah. Next question. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dijelaskan tadi oleh Syekh antara malam sama siang, lail sama nahar, itu seperti perempuan lelaki dan perempuan. Ya. Apakah seperti itu juga antara bulan dan matahari? Khususnya ketika waktu artinya dua-duanya dipakai. Bulan moon dipakai, matahari juga dipakai. Saya melihat matahari dipakai untuk menentukan sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib. Tapi untuk menentukan hari itu adalah pakai bulan. Mohon penjelasannya. When you explain about the Lail and Nahar, and when man and woman and combine, is it also the same applies to the moon and the sun, which means that we determine the time for prayer using the sun, and about the moon is the moon for the month and The sun and the moon matahari dan bulan
have not been given in the Quran tidak diberikan dalam Al-Quran as similar to the the man and the woman. tidak dimiripkan dengan perempuan dan laki-laki. Suratul Layl of the Quran. Di dalam surat Al-Lail di dalam Quran. And this is what Allah says. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. And Allah takes a night. Dan Allah mengambil malam. And that which it covers with such mystery. Yang tertutup dengan penuh misteri. Such splendor. Sangat mengagumkan. Such beauty. Sangat indah. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. And He takes an oath by the day and bright light. Dan kemudian Allah mengambil sumpah berdasarkan hari yang dengan sinar yang sangat terang. And then He says, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Meaning that in the same way that I created the night and the day, so too did I create the male and the female. Kemudian Allah menjelaskan yang seperti itulah seperti saya menciptakan malam dan siang, begitu pula lah saya menciptakan laki-laki dan perempuan. You cannot have day without night. Kamu tidak bisa mendapatkan siang tanpa malam. That would not be something to enjoy. Itu bukan sesuatu yang bisa dinikmati. You cannot have night without day. Kita tidak boleh bisa dapat malam tanpa siang. That's not something we can live with. Jadi kita tidak bisa hidup. So we need both night and day. Sehingga kita perlu dua siang dan malam. And they complement each other. Dan saling melengkapi ya, berkomplement satu sama lain. They're like two halves which come together to make a whole. Ya, itu seperti badan ya, dua menjadi satu. So in the same way that the night and the day are related to each other, so too the man and the woman are related to each other. Dengan yang cara sama, hubungan antara malam dan siang, demikian juga hubungan antara laki-laki dan perempuan. If you want to understand the relationship between a man and a woman, dan jika Anda ingin mengerti apa hubungan antara laki-laki dan perempuan, you must look to see the relationship between the night and the day. Sehingga Anda harus melihat hubungan antara malam dan siang. And that is why I am so happy. Dan karena itulah saya sangat bahagia sekarang that Sheikh Kiai is now married. Bahwa Kiai Abdul Aziz sekarang sudah menikah. But Allah has given both the sun and the moon. Tetapi Allah telah memberikan dua-dua ya, as well matahari as the dan night bulan. and the day. Dan juga malam dan siang. For measuring time. Untuk mengukur waktu. The sun and the day and the moon, the night and the day, all are used for measuring time. Jadi matahari, bulan, malam, siang itu semuanya digunakan untuk mengukur waktu. Selamat jalan. Selamat jalan. Selesai. Until tomorrow morning Fajr, inshallah. Sampai besok. Huh? Sampai besok. Sampai Besok. Betok. Sampai besok. Sampai Betok. All right. Inshallah. And I'll meet the sisters after Maghrib. After Isha, but only half an hour. Ya, setengah jam aja ya, habis Isya ya nanti ibu-ibu. Sampai Betok. Sampai besok. Oke, makasih. Sampai Betok.